Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gema Bungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulan Talu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Praja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Mencerdaskan kehidupan bangsa, Persada
Radio Publik Daerah Seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live edisi hari ini, Senin 22 September 2025. Merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah Seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, untuk berita pertama dalam sesi pertama Berita Indonesia Live kali ini ada dari RPKD Kota Denpasar, Bali. Dengan beritanya, bergerak serentak demi Denpasar, Pemkop lakukan giat pembersihan serentak pasca terdampak banjir. Informasi selengkapnya bersama dengan reporter Bambang. Silakan. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Pemerintah Kota Denpasar menyelenggarakan aksi bergerak serentak demi Denpasar pada hari Minggu 21 September 2025. Kegiatan dimulai pada pukul 07.00 WITA dan serentak berlangsung di seluruh kecamatan. Area pembersihan dilaksanakan di Pasar Badung dan Kumbasari, serta seluruh wilayah desa dan kelurahan se-Kota Denpasar. Selain itu, aktivitas ini merupakan bagian dari World Clean Up Day, kegiatan yang dipandu langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara bersama Wakil Wali Kota Denpasar KD Agus Arya Wibawa. Bergerak serentak melaksanakan pembersihan pasca terdampak banjir. Pemerintah Kota Denpasar turun menggandeng berbagai elemen masyarakat, mulai dari komunitas relawan, TNI, Polri, ASN, serta masyarakat berkolaborasi bersama membersihkan area pasca banjir. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jaya Negara yang menegaskan bahwa setelah gerakan ini, fokus akan berlanjut pada pemulihan untuk masyarakat. Dengan harapan Kota Denpasar dapat kembali bangkit seperti sedia kala. Dengan semangat gotong royong, kita buktikan bersama Denpasar segera bangkit dan lebih tangguh dari sebelumnya. Sementara itu, Wakil Wali Kota Denpasar juga menyampaikan bahwa setelah status darurat kebencanaan dicabut dan berganti menjadi transisi pemulihan, pemerintah Kota Denpasar akan memfokuskan pemulihan 3 sektor, yaitu sektor pendidikan, kesehatan, dan penguatan ekonomi. Tidak hanya giat bersih-bersih, pemerintah Kota Denpasar juga melaksanakan safari kesehatan di desa kelurahan terdampak banjir melalui Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dan besar harapan masyarakat setelah kejadian ini, Denpasar bisa segera pulih kembali. Demikian berita hari ini, saya Bambang dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar, Bali, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Bambang atas informasi yang diberikan dan selamat bertugas kembali. Berita selanjutnya pendengar ada dari Lansik Manih FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat. Dengan informasi komitmen penguatan SDM terus berlanjut, Bupati Sijunjung lantik 1092 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Selengkapnya bersama dengan reporter Yelmi Rustam. Silahkan. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar. Komitmen penguatan sumber daya manusia di lingkungan Pemkab Sijunjung terus berlanjut. Pada hari ini, Senin 22 September 2025, Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir melantik pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun anggaran 2024 bertempat di lapangan Muhammad Yamin Muaro.
Sebanyak 1.092 pegawai telah resmi menjadi aparatur sipil negara di Kabupaten Sijunjung. Sebanyak 110 diantaranya adalah tenaga guru, 18 tenaga kesehatan, dan 964 orang tenaga teknis. Pelantikan ini dihadiri oleh Wakil Bupati Sijunjung, Ketua DPRD Kabupaten Sijunjung, Sekretaris Daerah Kabupaten Sijunjung, seluruh kepala OPD dan jajaran Forkopimda Kabupaten Sijunjung. Seluruh pegawai yang dilantik hari ini telah melalui rangkaian seleksi dan memiliki masa perjanjian kerja selama 5 tahun. Bupati Sijunjung dalam sambutannya mengatakan bahwa penyerahan surat keputusan yang dilaksanakan hari ini merupakan awal bagi P3K untuk melaksanakan tugas-tugas yang akan diembannya sebagai ASN. P3K hendaklah proaktif dalam melaksanakan tugas, haruslah mempunyai wawasan yang luas, memahami segala aturan yang terkait dengan tupoksinya, mempunyai komitmen dalam diri untuk bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, menjaga nama baik institusi serta pribadi dan keluarga, bisa meningkatkan ketelitian dalam bekerja sehingga pelayanan kepada masyarakat semakin baik. Lebih lanjut beliau menyampaikan bahwa ASN saat ini harus bisa berupaya melahirkan inovasi baru yang bisa meningkatkan kinerja dan mempercepat penyelesaian suatu pekerjaan. Selain itu juga harus adaptif terhadap kondisi dan segala dinamika yang terjadi, baik di lingkungan kerja maupun terhadap peningkatan pelayanan publik. Seiring dengan bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan dan informasi kepada masyarakat yang sesuai dengan visi dan misi pemerintah kabupaten, dari 1.092 pegawai yang telah dilantik, 4 diantaranya adalah penyiar LPPL Radio Lansek Mani, Dwita Rara Yunanda, Romi Yeniwati, Sastria Eka Bermana, dan Yelmi Arsilvia Rustian. Resmi menjadi P3K Kabupaten Sijunjung sesuai dengan analisa jabatan dan uraian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Hal ini selaras dengan komitmen pemerintah kabupaten dalam menjadikan LPPL Radio sebagai pusat penyampaian informasi pemerintahan untuk masyarakat Kabupaten Sijunjung dengan penyiar sebagai penyampai pesan dari informasi tersebut. Ditemui seusai pelantikan, Romi, salah satu penyiar LPPL Radio Lansek Mani yang telah menjadi penyiar selama kurang lebih 10 tahun, mengaku sangat bersyukur dengan pelantikan ini. Dengan pengalaman kerja yang sangat lama di radio, membuatnya bahagia dan menjadi pemicu semangat dalam pekerjaan sebagai penyiar yang merupakan pusat perputaran informasi bagi masyarakat di Kabupaten Sijunjung. Demikian dari LPPL Radio Lansek Mani Sijunjung, Sumatera Barat. Yelmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih reporter Yelmi Rustam dari Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, untuk informasi ketiga ada dari Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Dengan beritanya, untuk pertama kalinya Pemkab Pasuruan menggelar Bangil Karnival 2025. Selengkapnya bersama dengan reporter Anggun. Silahkan. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Untuk pertama kalinya, pemerintah Kabupaten Pasuruan menggelar Bangil Karnival 2025 Minggu 21 September 2025. Karnaval seni dan budaya di Jalan Raya ini diikuti oleh 39 peserta dari seluruh kecamatan di Kabupaten Pasuruan, ditambah peserta dari korporat dan lainnya. Para peserta diberangkatkan oleh Wakil Bupati Pasuruan Gus Sobi Asrori dari depan Bangkodir Bangil dan finish di depan alun-alun Bangil, sedangkan Bupati Pasuruan Mas Rusdi Sutejo berada di tenda penyambutan para peserta sekitar 100 meter dari alun-alun Bangil. Panitia memasang pagar barikade di sepanjang jalan mulai start sampai finish. Tujuannya agar para penonton tidak meringsek masuk ke tengah jalan sehingga menghalangi para peserta karnaval saat memperagakan pakaian yang dikenakan. Dalam sambutannya, Mas Rusdi mengajak para warga untuk menikmati Bangil Karnival yang baru pertama kali digelar. Gelaran Bangil Karnival ini berdampak positif bagi perputaran
perputaran ekonomi. Hal tersebut dapat terlihat dari banyaknya aktivitas jual beli makanan dan minuman di sekitar lokasi karnaval. Terima kasih semuanya, para panitia, saya ucapkan terima kasih. Ayo kita nikmati Bangil Karnival yang pertama. Mohon maaf bila ada kekurangan. Yang kurang-kurangnya kita perbaiki di tahun depan. Kata Mas Rusdi, dengan digelarnya Karnaval Seni dan Budaya di Bangil, minimal menjadi tontonan menarik bagi masyarakat, khususnya mengenal budaya dan sejarah yang ada di masing-masing kecamatan. Mas Rusdi juga meminta maaf kepada masyarakat jika masih ada kekurangan selama pelaksanaan Bangil Karnival. Saya Anggun, Suara Pasuruan mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih reporter Anggun atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, untuk berita terakhir di sesi pertama Berita Indonesia Live kali ini ada dari RKK Ketapang, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat dengan beritanya Daerah Otonom Baru atau DOB disetujui pemerintah provinsi dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Selanjutnya, ikhtiar bersama menuju pusat. Selengkapnya bersama dengan reporter Awang Ajiwasita. Silahkan. Terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, DPRD Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat paripurna pada Rabu 17 September 2025 yang menetapkan keputusan DPRD Kalimantan Barat mengenai usulan pembentukan 3 daerah otonomi baru atau DOB di Kabupaten Ketapang, yaitu Kabupaten Jelai Kendawangan Raya, Kabupaten Matan Hulu, dan Kabupaten Hulu Aik. Bupati menilai pemekaran adalah instrumen penting untuk mempercepat pembangunan sekaligus memangkas rentang kendali birokrasi. Apabila moratorium pemekaran wilayah dibuka atau ada kebijakan khusus dari pemerintah pusat, maka kita berharap 3 DOB di Ketapang yang sudah disetujui oleh Pemprov dan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat segera direalisasikan. Ketapang memiliki luas wilayah hampir setara dengan Provinsi Jawa Tengah. Dengan kondisi geografis dan sebaran infrastruktur jalan yang mencakup kewenangan kabupaten, provinsi, dan pusat, pemekaran menjadi harapan masyarakat untuk mendekatkan pelayanan dan pembangunan, ujar Bupati. Meski demikian, Bupati memastikan Pemkab Ketapang tetap bekerja maksimal memanfaatkan potensi pendapatan daerah dan APBD untuk mendorong pembangunan yang merata serta berkeadilan di seluruh wilayah. Demikian yang dapat kami laporkan, saya Awang Ajiwasita dari LPPL Radio Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih kepada reporter Awang Ajiwasita dan selamat bertugas kembali. Pendengar, Anda masih bersama dengan LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar, Anda masih bersama saya Iqbal Santosa dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Untuk sesi kedua dalam Berita Indonesia Live kali ini, kita akan mengawali berita dengan Persada ID Talk, di mana reporter kami tengah bersama dengan Kepala Dinas Komunikasi dan juga Informatika Kabupaten Wonosobo. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh reporter Fasari Amalia, di mana Wonosobo meraih apresiasi daerah peduli ekonomi kreatif, bentuk komitmen Pemkab dalam pengembangan ekosistem ekonomi kreatif yang ada di Wonosobo. Selengkapnya bersama dengan reporter Valia. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Baik pendengar, saat ini saya Valia bersama Ibu Kepala Dinas Diskominfo Wonosobo, Ibu Kristiana Dewi.
akan memperbincangkan terkait prestasi yang baru-baru ini diraih oleh Bupati Wonosobo dalam hal apresiasi daerah peduli ekonomi kreatif dalam rangka HUT ke-14 Kompas TV. Baik Bu Dewi, mungkin bisa diceritakan bagaimana awal mula akhirnya Wonosobo mendapatkan prestasi ini. Salam hangat, salam sehat semuanya. Pada hakikatnya memang di penghargaan itu ada beberapa daerah atau kabupaten kota yang juga menerima penghargaan gitu ya. Perlu kami sampaikan juga bahwa untuk khusus yang di Wonosobo, geliat ekonomi kreatif ini sangat luar biasa. Kita bisa lihat tentunya para pendengar ya, bagaimana terkait dengan pengembangan di sisi seni pertunjukan. Nah, banyak banget seni pertunjukan yang itu akhir-akhir ini semakin menguat gitu ya. Tentunya kalau semacam tari topeng lengger itu memang satu hal yang juga tradisi budaya yang unik yang memang sejak dulu kala. Kemudian juga ada juga bundengan yang hakikatnya bundengan ini kan juga sudah menjadi warisan budaya tak benda untuk Wonosobo. Begitupun untuk tari topeng lengger. Kemudian kita juga punya di seni pertunjukan itu yang semakin menguat mendunia gitu ya. Secara global semakin terkenal itu kita punya balon udara tradisional yang memang berbeda ya dengan yang di Turki. Kalau di Turki itu kan bisa dinaiki ya, diterbangkan, dinaiki. Tapi kalau untuk yang di Wonosobo ini hanya diterbangkan dengan batasan ketinggian tertentu agar tidak mengganggu penerbangan pesawat. Nah, balon udara tradisional yang ada di Wonosobo itu sangat khas, baik pada dalam hal ini bentuknya, kemudian cara membuatnya, cara menerbangkannya, belum lagi ketika kita lihat motif-motifnya gitu ya, itu sangat luar biasa. Menarasikan keindahan alam yang ada di Wonosobo, kemudian berbagai motif batik juga ada. Patung biawak yang kemarin viral sekali itu sampai menjadi ya katakanlah bisa menjadi percontohan ya di level nasional dengan anggaran yang luar biasa, ngirit gitu ya, atau katakanlah hemat sekali ya 50 juta, tapi kita sudah bisa menampilkan ikon barunya Wonosobo yang itu karya dari pematung atau pelukis Wonosobo ya, orang Wonosobo yang peduli akan kemajuan Wonosobo, Mas Ari dalam hal ini ya, itu juga luar biasa. Kemudian kita masih punya juga berbagai motif batik, dalam hal ini batik-batik khas Wonosobo yang mengangkat tema ataupun motif yang luar biasa, bukan hanya berkutat pada karika dan purwaceng ya, akan tetapi motifnya makin banyak karena mengulik juga tentang budayanya Wonosobo. Ada motif bundengan, ada motif topeng lengger, ada motif berbagai jenis tarian yang ada di Wonosobo. Juga dalam hal ini termasuk potensi wisata yang kita punya itu banyak juga dituangkan dalam motif-motif batik yang ini memang satu hal yang luar biasa karena pembatik di Wonosobo itu sudah melihat potensi lokal apa sih yang bisa diangkat. Kemudian di ekonomi kreatif kita juga punya makanan ya dalam hal ini ya, yang itu khasnya Wonosobo, makanan minuman yang khasnya Wonosobo. Berbagai soto, sagon ya, mie ongklok, tempe kemul yang itu khas banget itu. Apalagi untuk tempe kemul juga sudah masuk warisan budaya tak benda untuk Wonosobo. Kemudian untuk mie ongklok ini dulu sedang diperjuangkan untuk bisa dikulik-kulik sejarah tentang mie ongklok itu sehingga nantinya juga bisa ditetapkan dalam warisan budaya tak benda. Selain tentunya bagaimana pemerintah Wonosobo juga berkiprah untuk mendukung sektor ekonomi kreatif ini perkembangannya bisa lebih baik lagi. Jadi berbagai pola pelatihan, pembinaan, kemudian fasilitasi untuk pengurusan HKI, hak cipta merek ya. Kalau untuk yang sifatnya komunitas kan hak kekayaan intelektual komunitas itu. Ya, ini juga menjadi satu hal yang dinilai penting oleh Kompas TV ya. Bagaimana pemerintah daerah, beliau pimpinan Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan juga tentunya jajaran di Pemkab Wonosobo ini selain memberikan wadah pada orang-orang yang bergerak pada ekonomi kreatif juga mendukung semua ini bisa berjalan dengan lebih optimal lagi, lebih meningkat lagi
dalam rangka juga berperan terhadap geliat ekonomi daerah, geliat ekonomi masyarakat. Nah, kita tentunya tahu untuk balon udara juga sering sekali dilaksanakan di berbagai event ya Mbak Sari ya. Ada event yang sifatnya kelokalan setempat, mungkin ada di lokasi desa atau di kecamatan gitu ya. Diselenggarakan juga oleh berbagai komunitas. Kemudian juga ada yang sifatnya itu menjadi event rutinnya Pemkab ya, termasuk di festival mudik itu ketika lebaran itu kan luar biasa ramenya, tumpah ruah, dan kita lihat multiplier efeknya. Dari kegiatan seperti ini kan masyarakat tentunya terdongkrak juga ya secara ekonomi. Karena apa? Karena banyak pengunjung yang datang ke Wonosobo ya, mereka tentunya akan belanja oleh-oleh, makan berbagai makanan khas Wonosobo juga gitu kan. Belum ketika mereka menginap, ini kan sektor perhotelan juga bergerak. Jadi multiplier efeknya banyak. Ya kami berharap juga ke depannya ini makin lebih baik lagi. Jadi terima kasih lah untuk Kompas TV yang sudah memberikan penghargaan kepada beliau Bapak Bupati ya. Dalam hal ini representasi dari Pemkab Wonosobo, karena beliau selaku pimpinan utama tentunya punya peran yang sangat luar biasa. Demikian pun Pak Wakil Bupati, Pak Sekda yang menjadi satu kesatuan ketika memberikan arahan kepada jajaran Pemkab bagaimana harus mensupport terus-menerus perkembangan ekonomi kreatif ini. Dalam proses penilaian Bu atau tahapan penilaian, ada langkah apa saja yang sudah dihadapi? Misalkan penilaiannya Kompas TV datang ke sini atau bagaimana? Kalau dari Kompas TV kemarin memang penilaiannya tuh diem-diem Mbak Sari. Kami malah nggak tahu kalau Kompas TV itu bergerak di belakang layar gitu ya. Mereka mengumpulkan berbagai data dukung yang itu sampai pada kesimpulan bahwa Pemkab Wonosobo ini betul-betul serius melakukan itu gitu kan, pengembangan terhadap ekonomi kreatif gitu. Kami nggak menyangka juga kemarin ketika akan diberikan penghargaan itu. Cuman ditegaskan sekali lagi dari Kompas TV bahwa mereka melakukan penilaian itu betul-betul secara valid gitu ya. Mereka katakan bahwa kami juga backup dengan berbagai data dukung yang memang itu menguatkan kenapa kami memberikan penghargaan dalam hal ini kepada Bupati Wonosobo, kepada Pemkab Wonosobo, karena kami nilai memang sangat layak untuk menerima. Karena pemberian penghargaan ini kan selain satu pengakuan ya terhadap kiprah selama ini yang sudah dilakukan oleh Pemkab Wonosobo maupun oleh masyarakat, pelaku ekonomi kreatif yang ada di Wonosobo. Tentunya adalah pemberian penghargaan ini sebagai motivasi juga untuk kita bergerak lebih baik lagi. Demikian tadi perbincangan saya bersama Ibu Kepala Dinas Kominfo Wonosobo, Ibu Kristiana Dewi. Saya Fasari Amalia atau Valia melaporkan untuk Persada ID Talks. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Valia atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, selanjutnya kita akan mendengarkan liputan khusus reporter Risma Erina dari Rapat Dengar Umum bersama Penja Penyiaran Komisi 1 DPR RI dan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia di Gedung Parlemen Senayan, Jakarta. Silakan reporter Risma Erina. Ya, baik pendengar, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Persada ID hari ini menyampaikan aspirasi penting dalam rapat dengar pendapat umum bersama Panja Penyiaran Komisi 1 DPR RI di ruang Komisi 1 pada hari Senin 22 September 2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua Panja, Dr. Dev Akbar Syah, dan juga dihadiri oleh sejumlah anggota Komisi 1, diantaranya ada Amelia Anggraini, Desi Ratnasari, serta RH Imron Amin. Dalam kesempatan itu, Indonesia Persada ID menekankan pentingnya penguatan lembaga penyiaran publik lokal atau LPPL agar kedudukannya jelas dan setara dengan RRI maupun TVRI. Sementara itu Ketua Harian Indonesia Persada ID Syaifuddin Ahmad memaparkan bahwa LPPL bukan hanya lembaga penyiaran di daerah tapi juga ujung tombak ketahanan informasi, media demokrasi lokal hingga penjaga budaya dan bahasa daerah. Bahkan dalam kondisi bencana, LPPL juga kerap menjadi saluran utama untuk penyampaian informasi cepat dan akurat bagi masyarakat.
Namun demikian tantangan masih dihadapi oleh LPPL, diantaranya biaya sewa kanal multiplexing televisi digital yang mencapai puluhan juta rupiah per tahun, perizinan yang dianggap berbelit, serta belum adanya regulasi yang mengatur praktek penyiaran multiplatform. Padahal mayoritas LPPL saat ini sudah menyiarkan konten melalui radio, televisi, dan platform digital sekaligus. Melalui forum RDPU ini, Indonesia Persada ID mendorong agar revisi Undang-Undang Penyiaran ini bisa mengakomodasi kebutuhan tersebut. Beberapa poin penting yang disampaikan antara lain penegasan status hukum LPPL, pendanaan yang lebih jelas melalui APBD, penguatan SDM penyiaran, serta kebebasan jaringan siaran tanpa kewajiban relay dari RRI maupun TVRI. Komisi 1 DPR RI ini menyambut positif usulan yang disampaikan dan sejumlah anggota menyatakan bahwa perlunya penguatan LPPL dalam regulasi sekaligus evaluasi terhadap aturan-aturan yang dinilai masih membebani. Jadi yang terpenting adalah adanya kesetaraan antara LPPL dengan LPP, RRI, TVRI, sehingga pengaturan di LPP, RRI dan TVRI juga sama kedudukannya dengan LPPL. Kemudian yang kedua, LPPL memerankan peran yang strategis bagi menjaga ketahanan informasi negara di daerah-daerah, kabupaten kota. Kemudian diharapkan mendorong Komisi 1 untuk seluruh kabupaten kota maupun provinsi memiliki LPPL di daerahnya masing-masing. Dengan dukungan lebih dari 140 LPPL anggota aktif di seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID optimistis hasil RDPU ini menjadi pintu masuk bagi lahirnya regulasi baru yang menjamin keberlangsungan LPPL baik di sisi kelembagaan, pendanaan maupun kemandirian. Dari Jakarta, saya Risma Erina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih kepada reporter Risma Erina dan selamat bertugas kembali. Pendengar, berita selanjutnya ada dari Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dengan informasinya mengenai layanan administrasi kependudukan Kabupaten Wonogiri tahun 2025 hampir tuntas 100%. Selengkapnya bersama dengan reporter Bobby. Silahkan. Baik, terima kasih. Pendengar LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Wonogiri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil kembali mencatat capaian positif dalam pelayanan administrasi kependudukan Adminduk. Data per 17 September 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar layanan dasar sudah mencapai angka maksimal, menandai keberhasilan Wonogiri dalam memberikan pelayanan yang cepat, akurat, dan menyeluruh kepada masyarakat. Berdasarkan laporan terbaru, perekaman KTP elektronik telah tercapai sebesar 99,81% dengan sisa sekitar 1.627 penduduk yang belum melakukan perekaman. Layanan akta kelahiran usia 0 sampai dengan 18 tahun berhasil tuntas 100% sehingga seluruh anak di Kabupaten Wonogiri telah tercatat secara resmi dalam dokumen kependudukan. Tidak hanya itu, penerbitan Kartu Identitas Anak atau KIA juga sudah mencapai 100%. Sehingga seluruh anak di Kabupaten Wonogiri telah memiliki KIA. Hal itu menjadikan Wonogiri sebagai salah satu daerah dengan cakupan kepemilikan dokumen identitas anak yang penuh. Capaian gemilang itu merupakan hasil kerja keras jajaran Disdukcapil bersama pemerintah kecamatan, desa, dan kelurahan yang terus mendorong masyarakat untuk melengkapi dokumen kependudukan. Melalui berbagai inovasi layanan seperti Desa Nyawiji Migunani, jemput bola, pelayanan di desa, dan pemanfaatan teknologi informasi, masyarakat semakin mudah dalam mengurus kebutuhan Adminduk tanpa hambatan berarti. Kepala Disdukcapil Kabupaten Wonogiri, Herdian, menyampaikan bahwa keberhasilan capaian layanan itu merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan terbaik. Meski demikian, Pemkab tetap mengingatkan pentingnya menjaga keberhasilan
keberlanjutan layanan. Salah satunya melalui pemanfaatan identitas kependudukan digital atau IKD yang kini aktivasinya telah mencapai 30,13% dari total perekaman KTP elektronik di mana telah melampaui target nasional 30%. Sebanyak 253.937 jiwa telah melakukan aktivasi IKD. Angka tersebut menunjukkan tren peningkatan yang positif, sekaligus menegaskan bahwa transformasi digital di bidang Adminduk mulai berjalan. Dengan capaian itu, Kabupaten Wonogiri tidak hanya berhasil menuntaskan layanan administrasi kependudukan dasar, tetapi juga menegaskan diri sebagai daerah yang siap memasuki era digitalisasi pelayanan publik. Pemkab berharap masyarakat semakin aktif memanfaatkan layanan Adminduk yang tersedia, sehingga visi Wonogiri maju sejahtera berkelanjutan dapat terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Demikian saya Bobi dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Baik, terima kasih reporter Bobi dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, selanjutnya ada informasi dari Pradaya Suara FM Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dengan beritanya, Wakil Jawa Timur Tuban raih juara 1 petugas inseminasi buatan nasional tahun 2025. Selengkapnya bersama dengan reporter Anissa. Silakan. Bambang Setioko dari Kabupaten Tuban mewakili Jawa Timur berhasil meraih juara 1 petugas inseminasi buatan atau IB berprestasi nasional 2025. Penghargaan diserahkan pada puncak bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan PKH ke-189 tahun 2025 yang berlangsung di Stadion Pakansari, Cibinong, Kabupaten Bogor, Minggu 21 September 2025. Penghargaan ini diserahkan oleh Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda, disaksikan Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia Sudaryono dan Bupati Bogor Rudi Susmanto. Bambang Setioko selama ini dikenal sebagai petugas IB yang berdedikasi tinggi melayani wilayah kerja di Kecamatan Keduruan, Tuban. Berbagai prestasi telah diraih sebelumnya, antara lain juara 1 petugas IB berprestasi tingkat Provinsi Jawa Timur 2024. Kepala DKP 2P Kabupaten Tuban, Eko Yulianto, menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya atas capaian tersebut. Atas nama pemerintah Kabupaten Tuban, dirinya mengucapkan selamat kepada Bambang Setioko. Prestasi ini tak hanya membanggakan Tuban, tetapi juga Jawa Timur di tingkat nasional. Eko berharap melalui capaian prestasi ini mampu menjadi penyemangat bagi seluruh inseminator dalam meningkatkan kualitas pelayanan IB serta mendukung optimalisasi reproduksi ternak. Sementara itu, Bambang Setioko mengaku bersyukur atas penghargaan yang diraih. Dia berharap semoga bisa menjadi motivasi untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi para peternak, sehingga peternakan di Kabupaten Tuban semakin maju dan sejahtera. Anissa, Pradaya Suara Tuban untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Anissa atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Informasi terakhir di sesi kedua Berita Indonesia Live kali ini ada dari LPPL Radio Suara Tanggerang Gemilang, Kabupaten Tanggerang, Banten. Dengan beritanya, Bupati Tanggerang lepas 30 mahasiswa Kabupaten Tanggerang tempuh pendidikan di Swiss German University. Selengkapnya bersama dengan reporter Andri. Silahkan. Terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid secara resmi melepas sebanyak 30 mahasiswa-mahasiswi asal Kabupaten Tangerang penerima beasiswa untuk menempuh pendidikan tinggi di Swiss German University. Pada kesempatan tersebut, Bupati Mesa Rashid mengungkapkan bahwa Pemkab Tangerang telah menjalin kerjasama beasiswa dengan pihak Swiss German University untuk anak-anak berprestasi yang kurang beruntung untuk melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah yang siap bersaing secara global. Dalam sambutannya, Bupati Mesa Rashid juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika Swiss German University atas bantuan dan kepeduliannya terhadap peningkatan kualitas tingkat pendidikan anak-anak Kabupaten Tangerang sebagai upaya investasi jangka panjang dalam membangun masa depan daerah dan bangsa. Dia juga berpesan kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi penerima beasiswa agar terus semangat belajar, disiplin dan pandai menempatkan diri dalam menjaga nama baik keluarga dan Kabupaten Tangerang. Menurutnya, para penerima beasiswa tersebut merupakan kader-kader calon pemimpin masa depan yang mampu membuktikan dirinya layak dan bisa berprestasi, bukan hanya dalam aspek akademik, namun juga dapat menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapat untuk hal yang dapat dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas. Lanjutnya, keberhasilan mahasiswa tidak hanya
hanya ditentukan oleh fasilitas dan dukungan, tetapi juga oleh semangat, kedisiplinan dan kesungguhan masing-masing individu. Dia juga menaruh harapan agar para mahasiswa tersebut nantinya bisa mengikuti program magang atau PKL dan studi lanjut di luar negeri, khususnya di Jerman dan Swiss, sebagai bagian dari jejaring internasional Swiss German University. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Andri dari LPPL Radio Suara Tangerang Gemilang Kabupaten Tangerang Banten, dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, masih bersama dengan LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah sebagai radio host dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali sesaat lagi. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar, masih bersama kami di Berita Indonesia Live dari radio host LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo Provinsi Jawa Tengah dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Publik Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID. Untuk informasi pertama dalam sesi terakhir Berita Indonesia Live kali ini, kita akan mendengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live dengan beritanya Lombok dukung penuh penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Selengkapnya bersama dengan redaktur Aan Kasianto. Silakan. Pendengar LPPL Indonesia, semua kepala desa atau kades dari Forum Kepala Desa Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah tetap berkomitmen untuk mendukung ajang MotoGP Indonesia 2025 di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat untuk peningkatan kunjungan wisatawan. Hal ini dikatakan Ketua Forum Kepala Desa Kecamatan Pujut Syukur di Lombok Tengah pada Sabtu lalu. Ia mengatakan ajang MotoGP Indonesia telah memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Selain itu dapat juga meningkatkan pertumbuhan pariwisata di Lombok Tengah, khususnya Mandalika. Ia mengatakan keberlanjutan program pengembangan dan ajang MotoGP Indonesia di sirkuit Mandalika merupakan tanggung jawab bersama, sehingga menjadi tugas bersama dalam memberikan edukasi kepada masyarakat agar tetap menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi dengan hal-hal yang dapat merusak pembangunan di Mandalika. Sementara itu, Camat Pujut Jumair juga mengatakan ajang MotoGP Indonesia itu telah menjadi perhatian publik tidak hanya warga lokal, namun juga wisatawan asing. Ia mengatakan keberlanjutan kegiatan ini menjadi barometer dalam penyelenggaraan event lainnya di Mandalika, karena beberapa event telah dilaksanakan di sirkuit Mandalika dan telah memberikan dampak positif secara luas kepada masyarakat. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih redaktur Aan Kasianto dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya pendengar, ada dari Radio Suara Rakyat Hulontalo Gorontalo dengan informasinya mengenai Sekda Provinsi Gorontalo buka pembahasan sharing APBD untuk tingkatkan UHC Gorontalo. Selengkapnya bersama dengan reporter Thomas Tamu. Silahkan. Baik, pendengar PPL seluruh Indonesia dimanapun Anda berada. Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo Sofyan Ibrahim membuka kegiatan pembahasan perumusan kesepakatan sharing pembiayaan program Jamkesda atau Jamkesda antara pemerintah Provinsi Gorontalo dengan pemerintah daerah kabupaten kota. Kegiatan ini berlangsung di Grand Key Hotel Kota Gorontalo Jumat 19 September 2025. Sekda Sofyan dalam sambutannya menyampaikan, Provinsi Gorontalo sudah mencapai cakupan Universal Health Cover atau UHC 108% dengan keaktifan peserta mencapai 94%, lebih tinggi dari rata-rata nasional. Ia menjelaskan, masih ada 6% peserta yang belum aktif sehingga kolaborasi antara provinsi dan kabupaten kota perlu ditingkatkan agar target 100% keaktifan dapat tercapai. Lebih lanjut, Sekda Sofyan Ibrahim menekankan,
pentingnya kolaborasi pembiayaan kesehatan melalui sharing APBD dari provinsi dan kabupaten kota. Tujuan utama dari kolaborasi ini bukan untuk mencari penghargaan, melainkan demi kesehatan masyarakat Gorontalo secara menyeluruh. Di akhir sambutannya, Sekda Sofyan menghimbau seluruh pihak untuk memperkuat komitmen dan kerjasama demi membangkitkan seluruh warga Gorontalo mendapatkan akses layanan kesehatan terbaik. Demikian, saya Thomas Tamu, reporter LPPL Radio Suara Rakyat Hulondalo, Gorontalo, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Thomas Tamu dan selamat bertugas kembali. Informasi selanjutnya ada dari Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur dengan berita mengenai semangat dan komitmen paguyuban Pranatacara Magetan terus lestarikan budaya Jawa. Selengkapnya bersama dengan reporter Wina. Silahkan. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Pemerintah Kabupaten Magetan melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama Paguyuban Pranoto Coro Magetan berkomitmen lestarikan budaya Jawa. Salah satunya adalah dengan pelatihan Pranoto Coro adat Jawa dalam acara pernikahan. Acara tersebut merupakan serangkaian kegiatan wisuda siswa Pasinaon Pranoto Coro, kemudian serah terima jabatan Ketua Paguyuban Pranoto Coro, serta dalam rangka hari ulang tahun ketiga Pranoto Coro Magetan tahun 2025. Runutan tata acara adat pernikahan Jawa diperagakan oleh para siswa Pasinaon Pranoto Coro mulai dari temu manten, sungkeman, kacar kucur hingga dulangan sampai prosesi temu manten selesai. Rudianto selaku Ketua Panitia acara menyampaikan dalam bahasa Jawa bahwa landasan acara paguyuban ini adalah pelajaran adat Jawa untuk melestarikan adat budaya Jawa dan pihaknya berharap semoga adat Jawa lestari di Kabupaten Magetan. Pihaknya juga telah mewisuda 34 siswa Pranoto Coro yang telah lulus belajar Pranoto Coro selama 5 bulan terakhir. Serangkaian acara digelar di Pendopo Surya Graha Magetan dihadiri Bupati Magetan, Asisten 2, Kepala Dinas Arpus, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga undangan terkait. Dan di akhir acara ditutup dengan serah terima pasrah tinampi cecibahan pangarso paguyuban Pranoto Coro atau AMC Magetan dari Ketua Lama Bopo Sukamto kepada Ketua Paguyuban Pranoto Coro baru Bopo Setio Nuhari MPD dengan masa bakti 2025-2028. Demikian pendengar informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Wina atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Pendengar, informasi selanjutnya ada dari Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dengan informasi mengenai Provinsi Kalimantan Selatan akan menggelar Banua Triathlon Challenge 2025 Oktober mendatang. Selengkapnya bersama dengan reporter Riri Firman. Ya, terima kasih rekan Iqbal Santoso, pendengar di mana saja berada. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Pariwisata Dispar Provinsi Kalsel terus mematangkan persiapan lomba Banua Triathlon Challenge BTC 2025. Pemantapan persiapan tersebut turut dibahas bersama stakeholder terkait melalui rapat koordinasi belum lama tadi. PLT Kadispar Kalsel Muhammad Saripudin mengatakan pelaksanaan BTC tahun ini akan digelar di kawasan Bukit Batu, Desa Tiwingan Baru, Kecamatan Aronior, Kabupaten Banjar yang berada di kawasan Geopark Meratus. Lokasi tersebut dipilih karena keindahannya sekaligus sebagai destinasi wisata alam dan outbound keluarga. Saripudin berharap lomba triathlon 2025 tidak hanya diikuti peserta dalam negeri, tetapi juga mancanegara seiring dengan ditetapkannya Geopark Meratus sebagai UNESCO Global Geopark tahun 2025. Menurutnya, kegiatan ini rencananya akan dilaksanakan pada pertengahan bulan depan. Selain mempromosikan potensi wisata alam Kalsel, ajang ini diharapkan mampu meningkatkan kunjungan wisata Nusantara maupun mancanegara. Momentum ini juga sangat strategis untuk menarik peserta dari luar negeri mengingat pada periode tersebut sebagian negara sedang
memasuki musim gugur. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Kalsel terus mempersiapkan diri bersama seluruh stakeholder terkait agar penyelenggaraan berjalan lancar dan sukses. Demikian Riri Firman dari LPPL Abdi Persada, Provinsi Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Riri Firman dan selamat bertugas kembali. Pendengar, berita terakhir di sesi terakhir Berita Indonesia Live kali ini ada dari Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah dengan informasinya mengenai Pemkab Tegal terus dorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih di Kabupaten Tegal. Selengkapnya bersama dengan reporter Sofia. Terima kasih Iqbal. Pendengar Berita Indonesia Live, pemerintah Kabupaten Tegal terus mendorong percepatan operasional Koperasi Desa Merah Putih sebagai upaya memperkuat ekonomi lokal. Dalam rapat koordinasi dan sosialisasi optimalisasi KDMP yang digelar pada Selasa 18 September 2025. Seperti yang disampaikan Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Imam Rudi Kurnianto berikut ini. Pembentukan kita sudah selesai 100%, kemudian proses operasional Koperasi Desa Merah Putih dari 287 desa dan kelurahan itu baru teridentifikasi yang operasional 84 Koperasi Desa Merah Putih, sehingga masih ada PR sekitar 203 yang rencana akan kita dorong untuk sampai bulan Oktober sesuai target pemerintah pusat dan provinsi itu 5.000 dari 8.000 Koperasi Desa Merah Putih se-Jawa Tengah sudah operasional minimal 1 gerai. Sementara itu, Asisten 2 Sekda Kabupaten Tegal, Joko Kurnianto, terus mendorong percepatan penguatan digitalisasi koperasi desa untuk mendongkrak perekonomian lokal. Pihaknya berharap melalui koperasi desa mempermudah akses masyarakat terhadap kebutuhan pokok dan layanan usaha lainnya. Pemkab Tegal juga berencana mempertemukan seluruh kepala desa dan camat yang akan dihadiri secara langsung oleh Bupati Tegal pada 30 September mendatang untuk menegaskan komitmennya. Dukungan percepatan juga datang dari Dinas Kominfo Kabupaten Tegal yang bersiap memfasilitasi dari sisi digitalisasi. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Tegal Nur Hayati menyatakan kesiapannya dalam hal infrastruktur digital, aplikasi dan penyebaran informasi kepada masyarakat. Demikian saya Sofia, reporter LPPL Slawi FM, Tegal, Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih reporter Sofia atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar, demikian rangkaian Berita Indonesia Live untuk edisi hari ini, Senin 22 September 2025 bersama saya Iqbal Santosa yang bertugas dari LPPL Radio Pesona FM Kabupaten Wonosobo, Provinsi Jawa Tengah, mengucapkan terima kasih dan maka kebahagiaan adalah sebuah pilihan, maka marilah kita memilih untuk bahagia. Saya Iqbal Santosa, selamat sore dan sampai jumpa. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.